Halo, ketemu lagi di sharing santai yang akhirnya santai juga untuk sharing. Udah lama banget gue nggak bikin konten sharing santai tentang penulisan materi stand up comedy, karena gimana mau bikin kalau guanya aja lagi nggak punya materi. Nah, karena sekarang gue udah punya materi baru yang, aduh lucu banget materi baru gue. Jadi gue mau bikin sharing santai lagi tentang penulisan materi. Meskipun ini kontennya bukan tentang materi baru gue, tapi tentang sebuah pola penulisan materi stand up comedy yang sampai sekarang masih sering banget gue pakai. Jadi pola penulisan materi ini kayaknya sih udah diketahuin sama banyak orang gitu, sama orang-orang yang belajar stand up comedy, yang sering nonton stand up comedy di YouTube atau lihat-lihat komentar juri di kompetisi stand up comedy. Apalagi orang-orang yang udah masuk komunitas bertahun-tahun kayaknya udah tahu banget tentang pola penulisan ini. Bahkan mungkin kayaknya ada yang bosen juga denger pola ini, kayak ini lagi. Tapi menurut gue pola ini masih sangat relevan untuk dipakai, terutama dipakai belajar ya. Bahkan gue aja sampai sekarang kalau nulis materi baru tuh masih sering banget pakai pola-pola ini, tentu dengan berbagai pengembangan yang bikin jadinya nggak kelihatan kayak, oh ternyata ini polanya gini ya gitu. Jadi ini adalah pola yang sering gue pakai kalau gue lagi bikin jokes awal-awal, atau kalau lagi bikin jokes pesenan gitu buat tampil di corporate atau tampil di acara-acara TV gitu yang materinya harus baru dan tipis-tipis aja. Gue biasanya pakai pola penulisan ini, dan ini gue udah nulis di buku materi Pecahkan. Silahkan di order bukunya kalau mau, atau beli baju Cing Abdel juga boleh nih. Semua akan lucu padahal enggak. Jadi polanya adalah ini, kelihatan enggak? Udah sih. Nah, polanya A plus B sama dengan AB. Pasti lu udah bosen banget denger, ini lagi polanya. Tapi buat yang nggak tahu apa sih pola A plus B sama dengan AB, karena mungkin ada juga orang-orang yang belum tahu ya. Jadi kalau gue sih tidak tahu nih bener atau enggak, cuman yang gue tangkep dari cara gue menulis materi mirip sama pola A plus B sama dengan AB. Gue sih menyimpulkan bahwa pola ini kayak gini. Yang pertama, secara keterangan dulu, A-nya itu adalah contoh pertama, B-nya itu adalah contoh kedua, dan AB adalah gabungan contoh pertama dan kedua gitu. Nih udah gue tulis. Kepake nih Bang Panji bukunya ya. Gak kayak komik lain yang cuma dipoto doang tapi nggak ditulis-tulis. Sama saya kepake nih. Kalau simpelnya penerapan pola A plus B sama dengan AB itu paling gampang biasanya dijadiin rule of three gitu. Jadi jok singkat aja, perbandingan 1, 2, 3. Satunya A, 2-nya B, 3-nya AB gitu. Bikin rule of three itu paling gampang. Contohnya aja, misalnya kayak gini, ini mau gue bacain atau mau dibaca sendiri. Rule of three, temen gue tuh unik-unik. A, ada yang suka mancing ikan. B, ada yang suka ngadu jangkrik. AB, ada juga yang suka mancing ikan buat diaduin sama jangkrik. Haha, lucu sekali materinya. Kayak gitu ya, itu penulisan joke singkat atau dengan pola rule of three dengan menggunakan A plus B sama dengan AB. Biasanya kan kalau rule of three itu banyak banget variasinya. Bisa juga dengan eskalasi 1, 2, 3, satunya kecil, 2-nya sedang, 3-nya gede gitu, eskalasi naik. Atau makin turun dari gede, sedang ke kecil, bisa gitu juga. Tapi bisa juga dengan pola ini, A plus B sama dengan AB. Satunya A, 2-nya B, 3-nya AB. Atau bisa juga pola A plus B sama dengan AB ini dipakai dalam jokes yang bentuknya dialog gitu, percakapan. Kayak misalnya gue pernah bikin dulu banget gitu, awal-awal bikin materi stand up, gue bikin ini dialognya nih, baca sendiri ya cukup. Gue pernah naik angkot, interiornya keren banget, lengkap.
Kata gua, "Bang, ini angkot apa kontrakan?" Terus kata abangnya, "Ini angkot dek, tapi kalau sepi gua kontrakin." Lucu lagi materi gua. Ini materi gue bikin tahun 2013 itu. Jadi pokoknya full set tentang ngomongin angkot. Salah satunya ada pola seperti ini, A plus B sama dengan AB. Apakah yang dialog ini juga termasuk dari pola A plus B sama dengan AB? Termasuk, karena kan yang penting ada unsur contoh pertama, contoh kedua, gabungan dari contoh pertama dan kedua. Contoh pertamanya kalau di materi yang dialog itu adalah angkot. Contoh keduanya adalah kontrakan. Bang, ini angkot apa kontrakan? A dan B, angkot dan kontrakan. AB-nya adalah ini angkot D, tapi kalau sepi gue kontrakin. Jadi gabungan antara angkot dan kontrakan dijahit dengan sebuah kalimat, ditambah-tambahin gitu, menjadi sebuah kesatuan. Ternyata A dan B itu satu. Ini angkot D, tapi kalau sepi gue kontrakin. Gitu. Sampai sini mungkin kalian udah tahu lah ya. Ya, A plus B sama dengan AB tuh ya emang kayak gitu. Tapi biasanya komik-komik yang baru tuh taunya ya cuma sampai situ. Taunya cuman gitu doang, makanya bosen gitu. Ini ketebak nih polanya nih. Ini contoh 1, contoh 2 digabungin jadi contoh 1 dan 2. Gitu doang nih, bosen gitu. Sementara gue kalau nulis materi stand up, gue pun masih pakai formula yang seperti itu, tapi dikembangkan gitu. Nah, ini salah satu pola pengembangan dari format A plus B sama dengan AB. Yang pertama, dari sekian banyak ya cara untuk mengembangkan, salah satunya adalah ini. Gimana nih? Lihat tuh. Pengembangan pola A plus B sama dengan AB. A-nya sama, contoh pertama. B-nya sama, contoh kedua. Tapi AB-nya adalah asosiasi antara A dan B. Tapi gue juga nggak tahu ya, ini tuh bener istilahnya asosiasi atau bukan. Jadi intinya kayak asosiasi dalam kepala gue nih. Kalau salah, tolong dikomentarin aja. Tapi yang ada di kepala gue, asosiasi itu artinya kayak misalnya A dan B. Semua ciri-ciri yang ada di A, kita masukin ke B. Semua ciri-ciri yang ada di B, kita masukin ke A. Ngerti nggak? Contoh misalnya, Cristiano Ronaldo, pemain bola. A-nya nih. B-nya Valentino Rossi, pembalap motor. B. Asosiasi A dan B berarti bisa aja Cristiano Ronaldo bawa motor, Valentino Rossi bawa bola gitu. Gua nggak tahu nih ini artinya secara istilah tuh bener asosiasi atau bukan, tapi kayak mirip-mirip kayak membandingkan atau juga menggabungkan dua hal gitu. Ciri-ciri yang ada di hal pertama kita masukin ke hal yang kedua, ciri-ciri yang ada di hal kedua kita masukin di hal yang pertama. Pokoknya sampai sini gua anggap itu adalah asosiasi. Kalau salah ya ini minimal kalian tahu lah itu maksudnya ya. Jadi contohnya seperti itu. Gimana caranya mengembangkan pola A plus B sama dengan AB, yaitu A kita harus punya contoh pertama, B kita harus punya contoh kedua, dan AB kita harus menggabungkan atau mengkawin silangkan antara contoh pertama dan contoh kedua. Contohnya, gue pernah bawain dan bikin materi untuk lomba Suci 7 Kompas TV waktu itu yang tentang apa ya, pecinta alam. Tema besarnya tentang pecinta alam. Ini setup dan punchline-nya, tapi gue bacain aja deh ini karena panjang. Setupnya, apa sih kerennya jadi pecinta alam? Dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung, tukang bubur aja naik haji. A, B-nya adalah daripada jadi pecinta alam, mending jadi tukang bubur, tapi yang mencintai alam. Konsepnya kan sama aja ya, sama seperti yang dialog tadi yang ngomongin tentang angkot. Ini angkot apa kontrakan? Ini angkot, kalau sepi gue kontrakin. Cuma bedanya ini kan dijahit dengan kalimat yang agak berbeda aja. Tapi intinya A, B itu tetap gabungan dari contoh A dan contoh B. Yaitu gabungan dari contoh A dan contoh B. Daripada jadi pecinta alam, ini kan contoh A, pecinta alam. Tukang bubur contoh B, ya nggak? Apa sih kerennya jadi pencinta alam, dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung, mending jadi tukang bubur.
Apa sih kerennya jadi pecinta alam, dikit-dikit naik gunung, dikit-dikit naik gunung. Tukang bubur aja naik haji. Nah, contohnya kan pecinta alam sama tukang bubur. Ciri-cirinya adalah kalau pecinta alam naik gunung, tukang bubur naik haji gitu. Lo harus tahu tuh kalau bikin materi tuh lo harus tahu contohnya apa, cirinya apa. Gue tuh sering memasukkan itu ke dalam setup supaya siapa tahu nanti di materi selanjutnya itu ciri-cirinya bisa di callback atau contohnya bisa di callback atau bisa digabungkan dengan contoh yang lain dengan ciri yang lain kayak gitu. Jadi harus sama polanya kayak apa sih kerennya pecinta alam, dikit-dikit naik gunung, cirinya tuh mending tukang bubur naik haji gitu. Contohnya gitu. Itu baru pola yang mirip sama pola yang pertama, gabungan dari A dan B. Tapi terusannya adalah asosiasinya ada di sini. Daripada jadi pecinta alam, kelihatan nggak? Daripada jadi pecinta alam, mending jadi tukang bubur. Tapi yang mencintai alam, asosiasinya dagangnya nggak di perumahan, tapi di pegunungan. Nggak bawa gerobak, tapi tas carrier. Pas nyampe puncak, pendaki lain nancepin bendera, kita nancepin X banner. Itu adalah asosiasinya. Jadi apa yang dicirikan di contoh pertama yaitu pecinta alam yang dimana naik gunung, ya kan secara tidak langsung ketika kita bilang pecinta alam dikit-dikit naik gunung, ya ciri-cirinya adalah apa yang dilakukan sama pendaki gitu. Sementara tukang bubur ciri-cirinya kan yaitu ngider keliling komplek bawa gerobak gitu. Terus kadang kalau mangkal suka pasang X banner di gerobaknya gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kedua contoh yang ingin gua komparasikan atau gua asosiasikan, itulah bahasanya. Gitu. Jadi dari pola penulisan yang umum banget yang orang mungkin tahu, oh ini bisa dijadiin jok singkat nih, A plus B sama dengan AB. Ternyata pola ini juga bisa dijadiin sebuah pola untuk menulis sebuah beat gitu. Sebuah beat kan kumpulan dari beberapa jokes. Nah, dari mana sih pola A plus B sama dengan asosiasi antara A dan B, ini gua bisa dapat satu beat yang dimana di sini ada beberapa jokes. Yang pertama jokesnya tukang bubur aja naik haji, satu. Yang kedua jokesnya mending jadi tukang bubur tapi yang mencintai alam, dua. Habis itu asosiasi dagangnya nggak di perumahan tapi di pegunungan, mungkin jadi jokes, tiga. Mungkin jadi punchline gitu, tiga. Gak bawa gerobak tapi tas carrier, 4. Pas nyampe puncak pendaki lain nancepin bendera tapi kita nancepin X banner, 5. Kalau di Suci ini gue tambahin bawahnya habis X banner, tulisan di dalam X bannernya apa gitu. Kayak sedia bubur ayam, tidak terima pesan antar karena nganternya jauh gitu. Terus apa gitu, pokoknya gue tulis bawahnya. Jadi tag-nya atau punchline setelah punchline utamanya itu lebih banyak lagi. Jadi dari sebuah pola penulisan yang sesimpel ini bisa dapat beat dengan punchline sebanyak ini gitu. Dan pengembangannya lagi, mungkin gue nggak akan ngasih tahu semua ini ya, semua hal yang bisa dicapai atau misalnya dari materi A plus B sama dengan AB ini pengembangannya bisa kemana lagi sih gitu, bisa pakai cara apa lagi sih. Sebenarnya banyak, kayak misalnya AB-nya, kalau ini kan kita pakai asosiasi antara A dan B. Bisa juga jadi komparasi perbandingan. Kalau A ketemu B, perbandingannya jadi apa ya gitu. Atau A ketemu B, atau A dikurang B jadinya gimana ya. Kalau hidup ini tanpa ini jadinya apa ya gitu. Sebenarnya banyak banget pola penulisan yang bisa dikembangin dari pola A plus B sama dengan AB ini. Yang penting ada contoh pertama, ada contoh kedua, dan AB-nya ini bisa variatif. Bisa variatif gitu, bisa lu jadiin gabungan, bisa lu jadiin asosiasi, bisa lu jadiin perbandingan, bisa lu jadiin sebab akibat gitu. Kayak kalau ada A jadi B, kalau nggak ada A jadi apa gitu. Kalau ada A ada B, kalau nggak ada B jadi apa gitu, kan bisa banget gitu. Dan gue yang mungkin mau ngasih tahu satu lagi, kalau misalnya
umumnya orang cuman tahu pola A plus B sama dengan AB ini bisa dijadiin sebuah jok singkat doang, dan kita tadi gue udah kasih tahu gimana caranya A plus B bisa jadi sebuah bit, gue juga mau kasih tahu kalau pola penulisan A plus B sama dengan AB ini bisa dijadiin acuan dalam menulis sebuah set. Jadi kan runutannya jokes, bit, set. Kalau jokes itu ya satu punchline gitu, atau ya satu setup 3 punchline tuh satu jokes tuh. Ada lagi satu bit itu kumpulan dari beberapa joke gitu, beberapa setup, beberapa punchline. Ada lagi set itu kumpulan dari beberapa bit. Biasanya kalau bikin set itu antara 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, sejam gitu. Itu satu set. Kalau 1 jam biasanya sih gue bikin lebih dari 1 set. Jadi hitungannya bukan 1 set 1 jam, tapi 5 set untuk 1 jam, jadi 10 menitan, atau 3 set 20 menitan gitu. Bagaimana tadi gue? Oh iya, pola penulisan A plus B sama dengan AB ini juga bisa kita jadiin acuan dalam menulis sebuah set gitu. Kayak misalnya ini kan udah jadi tadi satu bit tentang tentang pecinta alam. Pecinta alam ini satu setnya nih, dari ngomongin apa sih kerennya pecinta alam sampai punchline terakhirnya adalah X banner, ini kita jadiin sebuah A. Contoh pertamanya adalah pecinta alam. Kita tinggal bikin contoh keduanya mau apa. Pecinta kucing, pecinta kura-kura, atau lawannya pecinta alam tuh apa sih, misalnya pembenci alam. Apa ya, pembenci alam tuh siapa, mantannya alam. Apa ya, misalnya kalau pendaki gunung lawannya adalah anak pantai. Misalnya kita simpulkan bahwa pembahasan pertama ini tentang pecinta alam atau pendaki gunung. Misalnya kita kontra sama pendaki gunung, ini kesimpulan dari bit A. Kita tinggal cari B, lawannya apa sih, atau temennya apa sih, atau lu mau contoh keduanya apa sih. Misal gua ambil contoh tentang anak pantai. B-nya adalah anak pantai, jadi A-nya adalah pendaki gunung, B-nya adalah anak pantai. Kalau di A-nya ini gua kontra, di anak pantainya nih bisa diatur mau kontra atau mau pro. Kalau misalnya mau kontra, ya tinggal disamain aja sudut pandangnya. Kalau ini kan tadi apa sih kerennya pecinta alam, mungkin di B-nya apa sih kerennya juga anak pantai gitu. Cuman kalau gue biasanya kalau udah dapet awalannya kontra, yang keduanya pasti gue akan pro, supaya emosi guanya lebih dinamis, cara bawain guanya juga lebih dinamis gitu, nggak yang kesel terus kesannya gitu, tapi yang ada keselnya juga, ada mujinya juga, meskipun ujung-ujungnya mungkin ngeledekin, ujung-ujungnya tetap ngejatohin, tapi secara sikap atau positioning di awalnya lebih dinamis aja, dari yang benci terus suka. Jadi kalau gue mau bikin beat ini menjadi sebuah set, gue akan mencari B-nya ini sebuah hobi, dan gue akan pro sama hobi itu. Misal anak pantai, bridgingnya kan tinggal dari yang pendaki gunung ngomongin terus ke anak pantai. Gue sih daripada main ke gunung, mending gue main ke pantai gitu, karena bawaannya nggak ribet, nggak perlu bawa-bawa tenda, nggak perlu bawa-bawa jaket hangat gitu, nggak perlu bawa-bawa kompor, atau nggak perlu bawa-bawa senter gitu. Perlengkapannya lebih sedikit, lebih ringkes daripada main ke gunung. Nah dari situ baru dicari jokesnya tentang si anak pantai. Kalau di pantai kita ngapain, kalau di pantai itu biasanya ada apa, terus sikap kita juga seperti apa. Misalnya sebel sama pantai yang banyak sampahnya, terus sampahnya tuh biasanya sampah-sampah plastik yang produknya bisa kita temuin di minimarket gitu. Berarti kan orang yang nyampah di sini adalah orang yang sempat mampir ke minimarket gitu. Jadi kalau mau mengurangi sampah plastik, mending langsung cegat orangnya di minimarket gitu. Jadi kalau minimarket di dekat-dekat pantai itu ada yang jaga harusnya.
Jadi kalau ada orang belanja situ langsung stop, mau ke pantai ya jangan nyampah dong gitu, langsung ngejat. Mungkin gitu bikin jokesnya setuju sama berlibur ke pantai segala macam. Terus tinggal dicari juga AB-nya mau apa. Kalau A-nya adalah mendaki gunung, B-nya adalah pergi ke pantai, A, B-nya tuh mungkin gue akan bikin jokes baru tentang situasi yang bisa menggabungkan antara pantai dan gunung. Jembatannya adalah gua tentu, karena gua tidak suka gunung, gua anak pantai, jembatannya gua. Gimana caranya gua ada di situasi gua yang anak pantai ini tiba-tiba diajakin main ke gunung gitu. Misal ada satu momen gue diajakin jalan-jalan tapi gue nggak tahu jalan-jalannya kemana, disuruh ikut aja, suruh siap-siap, nggak taunya gue dibawa ke gunung gitu. Jadi situasinya akan di-create, dibikin apa yang akan terjadi ketika anak pantai seperti gue main ke gunung. Misal pas buka tas, yang lain tuh ngeluarin tenda, ngeluarin sleeping bag, ngeluarin jaket gitu, gue ngeluarin kacamata renang gitu. Itu kan bisa dibikin lah jokesnya. Terus apalagi yang lu tidak suka ketika lu berada di gunung gitu. Ketika gue yang anak pantai ini ada di gunung, apa yang tidak gue sukai? Misal udara gitu, kok ini dingin banget sih, kok nyari air susah banget sih, mending di pantai air mulu gitu. Atau kalau mau jalan juga harus nanjak, kalau di pantai kan nggak perlu nanjak, kita tinggal nyeker aja gitu. Loh, kok monitor gue mati? Halo, skip dulu nih. Oke. Monitornya mati nih, baterainya habis. Mana ya chargernya? Kagak ada lagi. Gimana ya? Kagak tahu gue. Udahlah. Jadi intinya gue tadi udah ngasih tahu gimana prosesnya dari sebuah pola A plus B sama dengan AB itu bukan cuman bisa dijadiin sebuah joke singkat kayak rule of three atau dialog, tapi juga bisa dijadiin guide untuk membuat sebuah beat yang dimana pakai pengembangannya yaitu asosiasi atau perbandingan atau apalagi sih tadi, yaitulah bisa jadi sebuah beat gitu yang punya beberapa setup, punchline, dan juga durasinya mungkin nggak cuman sesingkat rule of three yang cuman semenit beres atau 30 detik beres, tapi bisa dikembangin menjadi 2 menit, 3 menit di satu beat. Terus juga tadi gue udah ngasih tahu gimana caranya pola penulisan A plus B sama dengan AB itu bisa dijadiin guide untuk membuat sebuah set yang dimana beat yang kita kumpulkan, yang kita bikin dengan pola A plus B sama dengan AB sebelumnya dijadiin A gitu, dijadiin contoh untuk menjadi sebuah A contoh pertama, terus kita cari B-nya apa contoh keduanya, terus polanya sama lagi, mau diasosiasiin, mau dikomparasiin, mau dibandingin, mau digabungin, kita tinggal bikin lagi A B-nya mau seperti apa, dan itu akan menjadi sebuah set yang berdurasi mungkin bisa buat 5 menit, bisa buat 10 menit, bisa juga buat 15 menit. Kalau satu beat yang kita hasilin tuh 5 menitan, punya A 5 menit, B 5 menit, AB-nya 5 menit, kan bisa jadi 15 menit gitu. Jadi sampai sekarang gue pun masih menggunakan pola penulisan A plus B sama dengan AB itu. Buat teman-teman yang mungkin udah tahu pola ini dari lama dan udah bosen juga sama pola penulisan seperti ini, saran gue sih dicari lagi aja pengembangannya gitu. Karena kalau pola penulisan stand up comedy tuh sejauh yang gue pelajari dan gue aplikasikan di penulisan materi stand up comedy gue, caranya cuma gitu-gitu aja, set up, punchline, rule of three, terus what ifs, gitu-gitu aja. Yang bikin beda adalah situasi komedinya seperti apa, positioning kita terhadap permasalahan seperti apa, bahkan masalahnya sendiri apa, itu akan membuat materinya kerasa beda. Dan pengembangan dari pola-pola dasar itu yang akhirnya membuat penampilan kita menjadi kelihatan beda atau enggak kelihatan textbook banget gitu. Jadi saran dari gua dicari-cari pengembangannya. Kalau punya materi atau ngerti sama satu pola, dicari pengembangan ini bisa apa lagi ya.
Kayak misalnya rule of three, kayak tadi kan rule of three bukan cuman perbandingan satu nggak lucu, dua nggak lucu, tiganya lucu, tapi juga bisa dibikin eskalasi. Satunya kecil, duanya sedang, tiganya besar gitu, atau dari besar sedang ke kecil, atau bisa juga tadi pakai A plus B sama dengan AB, bisa juga mungkin A plus B sama dengan A, tapi dikasih penjelasan kenapa A gitu. Jadi lucunya bukan di rule of three-nya tapi di penjelasannya. Jadi banyak banget pengembangan-pengembangan dari pola-pola dasar yang bisa kita lakuin dalam penulisan materi stand up comedy kita. Oke, mungkin itu aja karena monitor gue mati dan gue tidak bisa ngelihat muka gue sendiri. Gue nggak tahu muka gue center apa enggak ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten sharing santai berikutnya. Dadah! Jangan lupa dibeli buku dan kaosnya.